Poni Kwane. Yuk jumpa dengan saya di sini, Charles Toto, Chef Jungle Cook. Saya akan coba memperkenalkan menu-menu tradisional, tapi diselingi dengan saya tampilkan beberapa teman-teman di sini dari para pemahat muda di Sentani. Dan ini perlu kita tampilkan karena sudah zaman sekarang sudah tidak ada lagi pemahat muda yang hadir di kancah pengukir untuk Papua. Makanya di sini saya coba menampilkan mereka sehingga mereka juga layak diperhitungkan. Dan di sebelah kanan saya ada dua orang mama yang akan membantu saya dalam mengolah menu-menu yang kita garap, menu-menu tradisional. Di sini kita akan mencoba mengangkat peristiwa bagaimana orang-orang tua dulu membuat menu-menu tradisional ini. Dengan mereka dulu berjalan kaki sampai ke daerah Ormu untuk ambil air asin untuk mengolah bahan-bahan kuliner atau menu-menu tradisional di sini. Lokasi yang kita syuting hari ini atau tempat kita berdiri hari ini namanya Desa Hena atau Pendo. Dengan kita memilih lokasi ini karena mungkin ke depan kita akan mencoba mengangkat satu di tempat di sini atau rumah di mana kita akan mengolah bagaimana menu-menu yang khasnya orang Papua atau khususnya di sini untuk orang Sentani. Dan ini akan berkembang ke semua tempat-tempat di mana orang-orang Papua dulu mengerjakan atau mengolah menu-menu tradisional itu. Dan saya di sini akan memperkenalkan alat-alat yang kita gunakan untuk mengolah menu-menu tradisional ini. Ya, sini saya akan coba memperkenalkan Nanggalu. Itu alat yang digunakan untuk ketika kita memasak papeda atau kita menggunakan air, dan ini berfungsi untuk mengaduk sehingga terjadi adonan itu akan dicampur dengan air panas dan akan menghasilkan menu makan yang disebut papeda. Dan yang ini helai berfungsi untuk tempat atau pom atau loyang di mana papeda akan dibuat. Dan alas daripada ini tempat tatanan untuk ini adalah mana atau tempat di mana kita menaruh helai di atas ini untuk biar tidak jatuh. Dan yang berikutnya ini adalah VEB. VEB ini berfungsi tempat untuk kita memasak ikan atau untuk bikin menu-menu seperti atau ikan yang dimasak dalam tempat atau belanga tradisional ini. Dan ini adalah timba-timba atau gayu ya, yang disebut kolai. Kolai berfungsi untuk mengambil air panas dari dalam tempat, nanti dituangkan ke dalam adonan atau pati sagu yang sudah disediakan. Terus kita juga akan memperkenalkan di sini, ini berfungsi sebagai tempat di mana mengantisipasi jangan sampai ada ikan yang ketika ditaruh ikan dia sampai hangus. Di sini berfungsi untuk mengantisipasi sehingga tidak terjadi hangus pada saat kita memasak menu-menu makan ini. Dan ini inilah salah satu contoh bagaimana orang Papua berpikir untuk alat ini harus digunakan. Karena apa? Untuk mengantisipasi karena jangan sampai terjadi atau bahan makanan yang dia dimasak hangus. Nah, ini yang digunakan alat ini namanya himingga. Dan di sini ada satu ini yang digunakan atau biasa disebut garpu atau dalam bahasa Indonesia sehari-hari garpu, tapi di sini dengan bahasa Sentani dibilang hiloi. Hiloi berfungsi untuk mengangkat atau menimbang papeda dari dalam tempat yang sudah dibuat tadi. Nah, di sini kita akan mengenalkan alat makan atau piring makan yang di dalam bahasa Sentani dibilang hote. Hote ini hampir sama dengan bahasa Inggris, itu bilang hot plate atau tapi dalam bahasa Inggrisnya dibilang hot plate karena menu makanan dimasak di atas kayu tapi di atasnya ditaruh metal atau baja. Ini tapi di Sentani orang sudah mengenal dengan nama sini hote atau piring kayu yang dikhususkan untuk menu-menu tradisional. Baik, di sini saya akan coba menjelaskan salah satu menu khas dari Danau Sentani, yaitu Ka Ebelehe atau
ikan kuah hitam yang terbuat dari satu ikan hitam atau biasa sering orang Sentani bilang ikan gabus. Nah, dua dari daun bete yang sudah dikeringkan di atas perapian atau biasa diasap sehingga berwarna kuning. Ini berfungsi untuk mengalas di bawah daripada ikan. Tiga, air garam ini dulu orang di Sentani tidak mengenal adanya air garam, makanya mereka lebih sering berjalan kaki menyusuri Gunung Siklop ke daerah Ormu, sehingga mereka membawa air dari sana, tapi dengan ada sistem barter atau pertukaran. Mungkin dari sini mama atau tete-tete dulu mereka bawa ini ikan asar dari sini, sehingga mereka menukar dengan air asing yang ada di sana. Dan kita akan coba menyusun bahan-bahan yang akan dimasak di dalam belanga tradisional. Baik, saya akan coba memasukkan ini ke dalam belanga tradisional. Proses berikut yaitu mengalas inupe atau daun bete kering di bawah tatanan atau saringan yang dibuat dari kulit daripada pohon sagu atau dari dahan sagu yang biasa dibilang gabah. Selanjutnya ikan akan disusun satu persatu di dalam belanga. Dan biasanya proses untuk memasak ikan ini biasa 2 hari. Kalau memasak ikan kuah hitam atau biasa dibilang KBHL ini, bahan atau tempat yang kita gunakan untuk memasak ikan ini terbuat dari tanah, maka proses memasaknya agak sedikit lama, atau biasa 2 hari. Dan selanjutnya kita taruh enupe di atas untuk menutupi atau ini. Setelah proses ini sudah berlangsung, kita masukkan air garam. Kita masukkan air garam. Kita taruh kumingga di atasnya untuk sebagai saringan, atau biasa dibilang di sini atau orang sehari-hari biasa bilang penutup, kah? Dan biasa kita gunakan batu untuk menahan ini, atau disebut untuk penutup untuk menahan sehingga tidak banyak udara atau hasil masakan terbuang keluar, karena bisa proses memasaknya bisa cepat. Nah, demikianlah proses pembuatan penyusunan menu makan untuk KBH, dan ini akan di proses selanjutnya diangkat ke api. Proses selanjutnya ini akan ditaruh di atas tungku api yang terbuat dari